Kini kita akan simak deretan informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama, Trump dilantik, Amerika Serikat hadapi ancaman mengerikan. Amerika Serikat mengalami penurunan inflasi pada 2024. Namun rencana Presiden terpilih Donald Trump untuk mendeportasi imigran tanpa dokumen secara massal memicu kekhawatiran. Melansir CNBC International, para ekonom memperingatkan bahwa langkah ini dapat berdampak besar pada rantai pasok dan harga barang serta jasa. David J. Beer, Direktur Studi Imigrasi di Cato Institute, menilai dampak ekonomi dari rencana deportasi imigran tidak bisa dihindari. Beer mengungkapkan akan ada masalah dalam rantai pasok, kenaikan harga, serta penurunan layanan. Para ahli juga khawatir deportasi besar-besaran dapat meninggalkan kekosongan signifikan dalam tenaga kerja. Studi tahun 2023 yang diterbitkan di Journal of Labor Economics menemukan bahwa 44.000 pekerja kelahiran Amerika Serikat beresiko kehilangan pekerjaan untuk setiap 500.000 imigran yang dikeluarkan dari pasar tenaga kerja. Menurut Chloe Ies, peneliti di National Bureau of Economic Research, imigran tanpa dokumen cenderung bekerja di sektor yang memproduksi barang dan jasa dengan kenaikan harga signifikan. Kita ke informasi yang kedua, pemirsa. Cortex yang menjadi sistem administrasi pajak baru Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjadi perbincangan masyarakat. Pasalnya, banyak pengguna yang mengalami kendala teknis dalam mengaksesnya. Sejumlah pengguna media sosial pun mengulik vendor yang digandeng Ditjen Pajak untuk membangun sistem yang kini menyulitkan wajib pajak mengakses laman administrasi tersebut saat periode pelaporan maupun transaksi pajak. Beberapa di antaranya bahkan ada yang mengkritisi besarnya anggaran negara yang digunakan untuk membangun sistem tersebut. Pemenang tender pengadaan sistem Cortex, LG CNS, anak usaha LG Corporation, diharuskan menyediakan solusi commercial off the shelf untuk sistem inti administrasi perpajakan dan mengimplementasikan solusi tersebut. Nilai total harga penawaran dari pemenang tender untuk proyek itu tertera senilai 1,22 triliun rupiah dengan perkiraan nilai pekerjaan 1,73 triliun rupiah. Disebutkan pula sumber pendanaan untuk proyek itu berasal dari DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2020 hingga 2024. Dalam laman Inaprok juga telah dilaporkan pengumuman serupa, termasuk pemenang seleksi pengadaan jasa konsultasi Owner Agent Project Management and Quality Assurance untuk sistem Cortex, yakni PT Deloitte Consulting. Dan kita ke informasi yang ketiga. Presiden Amerika Serikat ke-46 Joe Biden pernah mengungkapkan alasan harus memindahkan ibu kota ke IKN. Hal itu bermula dari sorotan media asing Agence France Presse atau AFP. AFP menyebut bahwa IKN akan resmi menjadi ibu kota Indonesia pada Agustus 2024 lalu. Nantinya IKN akan menjadi daya tarik baru menggantikan Jakarta. Sebenarnya pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo pernah mengumumkan pemindahan ibu kota ke IKN pada 2019 lalu. Salah satu alasan pemindahan ibu kota ini adalah untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek. Jakarta sendiri saat ini sedang mengalami permasalahan ekologis yakni penurunan tinggi permukaan tanah. Hal itu pun sempat disoroti Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat pada akhir Juli 2021, Presiden negara adidaya itu menyebut bahwa Jakarta terancam tenggelam dikarenakan perubahan iklim yang saat ini sedang menghantui seluruh dunia. Nyatanya ucapan Biden ini bukan tanpa alasan. Di tahun 2019, World Economic Forum merilis beberapa kota yang mungkin tenggelam pada 2100 bila tidak ada perubahan. Jakarta bertengger di posisi pertama kota dunia yang akan tenggelam, diikuti Lagos, Nigeria, serta Houston. Dan pemirsa, kita ke informasi yang terakhir, Kepala Otorita IKN kumpulkan petinggi bank.
Otorita Ibu Kota Nusantara menggelar pertemuan dengan sejumlah investor perbankan termuka di Indonesia, antara lain Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Kaltim-Tara, Bank BTN, serta Bank BCA pada Jumat 17 Januari lalu. Pertemuan ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan kantor layanan jasa perbankan yang akan beroperasi di kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menuturkan, percepatan pembangunan layanan perbankan di IKN menjadi prioritas untuk melengkapi ekosistem yang dibutuhkan oleh warga yang akan berpindah ke Nusantara. Kantor layanan perbankan ini ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026 guna mendorong pelayanan jasa perbankan yang cepat dan efisien sesuai dengan kebutuhan para penduduk IKN. Basuki juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan dalam forum internasional G20 terkait dengan perpindahan ibu kota negara. Basuki menegaskan bahwa Menteri Pekerjaan Umum juga telah mengonfirmasi bahwa Presiden akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 yang akan menjadi tonggak sejarah penting dalam pelaksanaan pemerintahan Republik Indonesia di IKN.